lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Hai kakak Perimai, hai kakak Perike. Halo. Apa kabar kalian? Aku baik. Wah, ada apa ini ya? Kok nuansa saya merah putih seperti ini, Kakak Pri? Di Polet Ranger penasaran ya kenapa banyak balon warna merah dan putih, dan juga kenapa kakak Perimai dan kakak Perike memakai baju warna merah putih. Iya, kenapa ya kakak Pri? Iya, jadi setiap tahun kita akan memperingati dan merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Dan banyak bendera yang dipasang. Itu sebagai simbol kemerdekaan kita. Jadi, tema kita hari ini adalah tentang kemerdekaan. Kita bersyukur kepada pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang, sehingga kita bisa belajar, bisa bermain, bahkan kita bisa beribadah seperti sekarang ini. Sekarang kita mulai aja yuk ibadah kita. Yuk. Sebelum kita beribadah, aku Big Friendly Ranger akan bacakan dulu nih tata tertib ibadah kita. Yang pertama, kita harus mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, kita harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, harus bersemangat bernyanyi dan memuji Tuhan. Dan yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Thank you Big Friendly Ranger. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Siapa ya teman kita yang berdoa kali ini di Polet? Yang akan memimpin kita dalam doa kali ini adalah teman kita Jordan dari kelas Markus. Oh silakan, ada Jordan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan beribadah di GKDI. Bekasi Kids mohon sertai dan mohon kita akan fokus dalam ibadah. Haleluya, amin. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in
benar-benar semangat banget. Kenapa? Karena ini sudah memasuki minggu-minggu kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Yeay! Nah adik-adik, coba sekarang semuanya bangkit dulu dari bangkunya. Bangkit berdiri dulu. Kita sama-sama mau menyorakan merdeka 3 kali. Ayo semua, bangkit berdiri dulu. Kak Gina tunggu 2 detik. 1, 2. Iya, kita serukan sama-sama ya. Merdeka! 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 Yeay! Luar biasa nih semangatnya adik-adik nih. Ini dia yang namanya semangat kemerdekaan. Ada yang tahu nggak? Hari kemerdekaan Indonesia itu tanggal berapa sih? Coba, ada yang tahu nggak? Betul, 17 Agustus tahun berapa? 1945. Hebat memang semua anak-anak GKD Bekasi Kids nih. Bikin Kak Regina makin semangat. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita bersatu dalam doa sama-sama ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar tentang kemerdekaan Tuhan. Apa arti kemerdekaan itu untuk kami sebagai anak-anak yang mau terus mencintai Engkau. Bantu kami Tuhan supaya kami semakin mengerti dan semakin bisa jadi anak-anak yang membanggakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Kemerdekaan itu kayak gimana sih adik-adik? Nih ya, kemerdekaan itu contohnya adalah kita bisa makan dengan tenang. Gak ada gangguan. Kita bisa bobo, tidur, tenang, nyenyak. Gak ada gangguan. Kita bisa beribadah, kita bisa pergi ke sekolah tanpa ada rasa takut. Jadi hidup kita tidak diperhamba atau dikuasai oleh seseorang atau satu pihak dan juga satu bangsa manapun. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau zaman dulu ya, bangsa kita nih Indonesia nggak kayak gini loh adik-adik. Dulu kita bisa dikatakan miskin. Kita nggak punya tuh alat-alat perang yang canggih-canggih. Tapi kita punya pahlawan-pahlawan Indonesia yang semangatnya luar biasa besar. Meskipun mereka cuma punya peralatan yang sangat sederhana, tapi semangat mereka mengalahkan semua keadaan-keadaan yang tidak baik di Indonesia. Wah, tahu nggak adik-adik, bukan cuma kita doang loh yang pernah mengalami hidup yang tidak merdeka. Ternyata adik-adik, bangsa Israel pernah juga hidup menjadi budak dan mereka menjadi orang-orang yang tidak merdeka adik-adik. Mereka terjajah, mereka nggak jadi bangsa yang bebas. Nah, kalau menjadi budak itu artinya kita nggak bisa berbuat banyak adik-adik. Mau kasih tahu pendapat, nggak bisa sebebas yang kita mau. Atau mau bergerak sedikit, takut. Mereka harus tunduk sama orang-orang yang memperbudak mereka. Tapi Tuhan mau membebaskan mereka. Karena apa? Karena Tuhan sangat sayang sama bangsa Israel. Jadi bangsa Israel mau keluar dari penderitaan mereka sebagai budak nih waktu itu di Mesir. Dan Tuhan kirimkan seorang pahlawan yang luar biasa. Tuhan kirim Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, jadi nih adik-adik ya, zaman dulu nih bangsa Mesir itu punya alat-alat perang yang sangat hebat, sangat canggih. Mereka punya kereta kuda, mereka punya pasukan ribuan bahkan ratusan ribu pasukan-pasukan perang. Sementara bangsa Israel gak punya apa-apa. Mereka dikejar sama bangsa Mesir dan mereka mentok alias udah gak ada jalan keluar lagi. Mereka terhalang sama satu lautan yang besar banget. Laut Teberau. Kalian tahu nggak? Laut itu luas banget. Gak mungkin muterin lautnya karena jalan ke kanan jauh. Jalan ke kiri jauh. Udah gak bisa kemana-mana. Tapi tahu nggak? Tuhan menyertai mereka. Dan akhirnya laut itu terbelah. Sehingga bangsa Israel bisa melewati lautan itu dalam keadaan kering. Jadi langsung tanahnya adik-adik. Bangsa Israel bisa jalan. Nah sekarang
Kak Regina mau ajak adik-adik untuk baca Alkitab kita ya. Udah pegang Alkitab belum nih? Kita buka Alkitab kita, Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Coba adik-adik, luar biasa banget kan? Sekarang kita baca ayat 26 dan 29-nya. Yuk kita buka lagi Alkitab kita ya. Kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Wah, bayangin ketika pasukan Fir'aun itu ya udah jalan di tengah-tengah laut. Tiba-tiba Tuhan bilang sama pahlawan itu ya, Nabi Musa, angkat tongkat kamu, nanti aku yang kerja, kata Tuhan. Ditutuplah semua itu, airnya dibalikin lagi ke tempatnya semula. Dan hilanglah bangsa Mesir di dalam lautan itu. Sekarang kita coba lihat apa yang Tuhan lakukan. Kita baca sekali lagi ya Alkitab kita ya. Di ayat 30 sampai 31. Mari kita baca sama-sama. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, kalau dari cerita ini, jadi siapa coba yang memberikan keselamatan? Ada yang tahu nggak? Siapa? Betul, Tuhan yang memberikan keselamatan ya. Nah, setelah itu coba kita lihat lagi. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka jadi percaya dan takut kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan juga yang memberikan kemerdekaan untuk bangsa kita adik-adik. Lalu, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Sama seperti bangsa Israel lagi nih, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadikan kita bangsa yang merdeka. Nah, kita juga gak boleh lupa menghargai perjuangan para pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah memberikan kemerdekaan itu juga buat kita ya. Nah, kalau di zaman sekarang ini nih adik-adik, kita juga masih punya pahlawan-pahlawan yang luar biasa tanpa tanda jasa. Siapa aja sih mereka? Ya, guru-guru kita, guru-guru sekolah minggu kita, betul. Dan juga orang tua kita. Kita harus menghormati mereka dan juga mendengarkan mereka. Pintar! Nah, Kak Gina mau ngajakin semua adik-adik untuk selalu bersyukur sama Tuhan. Ya, dengerin firman Tuhan, baca Alkitab ya, berdoa setiap hari, belajar yang rajin, jadi anak yang baik sama semua orang dan tentunya jangan lupa cintai bangsa dan negara kita. Kita harus bangga adik-adik jadi anak-anak Indonesia. Ya, kita bangsa yang merdeka, kita harus bangga. Nah, sekarang Kak Gina mau ngajak adik-adik lagi nih nonton video yang keren. Tahu nggak video apa? Nih, ini adalah video detik-detik menuju kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Bapak Presiden pertamanya Indonesia,
Bapak Insinyur Soekarno. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tuh adik-adik, luar biasa ya. Bayangin, di antara kerumunan orang dibacakan bahwa kita sudah merdeka. Aduh, pasti perasaannya itu lega, bersyukur, berterima kasih sama Tuhan dan juga semua pahlawan yang sudah berjuang luar biasa untuk membawa kita sampai kita jadi kita semua yang sekarang ini. Sebelum kita mensudahi Bible Story ini, Kak Gina seperti biasa mau kasih ayat hafalan buat semua adik-adik GKDI Bekasi Kids. Kita akan buka di 2 Korintus 3 ayat 17. Sudah siap? Ayo kita buka Alkitabnya dan kita baca ayatnya sama-sama ya. Ready? 3, 2, 1. Here we go. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Jangan lupa dihafalin ya. Baiklah, kita berdoa lagi ya adik-adik. Let's go. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kita sudah bisa belajar lagi Tuhan dari firman-Mu. Bahwa kemerdekaan itu adalah atas perkenanan Engkau. Tuhan, bantu kami untuk bisa menjadi anak-anak yang terus menghargai Tuhan perjuangan para pahlawan-pahlawan yang ada di sekitar kami ataupun pahlawan-pahlawan yang ada dahulu untuk membawa kami menjadi anak-anak yang bisa menikmati ini semua pada hari ini. Thank you Tuhan buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dadah, bye-bye. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari.
banget ya ibadah hari ini. Adik-adik gimana? Seneng kan? Di sini, di sebelah kakak Ikep ada Big Captain yang akan membantu kakak Peri untuk menjelaskan apa art and craft kita hari ini. Big Captain bisa minta tolong kan? Baik Kakak Peri, Big Captain akan membantu. Nah, adik-adik di rumah, untuk kelas besar dan kelas kecil, kita akan ada aktivitas. Yang pertama, kita menghafal Pancasila atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Adik-adik di rumah, jangan lupa ya untuk diupload ke Instagramnya GKDI Bekasi _kids. Yeay. Adik-adik jangan lupa juga berpakaian putih atau merah ketika di videoin ya. Terima kasih Big Captain sudah Sama-sama bantu Kakak kita. Peri. Terima kasih. Adik-adik, kita akan membuat hiasan dinding. Apa aja sih ya alat dan bahannya? Yang pertama ada kertas origami. Kertas origaminya ada warna merah dan juga ada warna putih. Spidol dan juga ada lem, ada benang, ada gunting. Caranya pertama ambil kertas, nanti bisa cetakannya apa aja, selanjutnya digunting dan tempel di benangnya. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik, hiasan dindingnya. Setelah jadi, adik-adik jangan lupa dipoto art and craft-nya, lalu di-upload dan di-tag ke Instagram GKDI Bekasi _kids. Dan adik-adik jangan lupa dikirim ke guru kelas masing-masing. Dan satu lagi, ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayat 17. Ingat ya dicatat, 2 Korintus 3 ayat 17. Lalu adik-adik rekam dan upload. Lalu tag ke Instagram GKDI Bekasi _kids. Setelah itu adik-adik kirim ke guru kelas masing-masing. Oke, udah ingat ya ayat hafalan kita hari ini? Dan saatnya kita akan tutup ibadah kita. Teman kita Jetro akan pimpin dalam doa. Silakan Jetro. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah di GKDI Bekasi Kids. Kiranya kami selalu dapat menghargai perjuangan para pahlawan dengan cara menjadi takut akan Tuhan. Ini doa kami Bapa, amin. Terima kasih Jetro sudah pimpin kita dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah, demikian ibadah kita telah selesai. Aku Kakak Peri Ike. Dan aku Kakak Peri Mai. Aku Be Friendly Ranger. Aku Big Polite Ranger. Aku Big Captain. Merdeka!